Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Seduhan Berita. Gimana kabarnya juragan berita semuanya? Saya harap di tahun 2021 ini semuanya akan berjalan cerah dan lancar. Oke, untuk mengawali hari ini kita akan bahas mengenai FPI. Pada judul pernyataan Mabes Polri yang mengatakan media tetap bisa tulis FPI tapi ada syaratnya. Dilansir dari jpnn.com Jakarta, Mabes Polri menegaskan maklumat Kapolri bernomor MAK-I-2021 tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam atau FPI tak melarang media untuk tetap memberitakan FPI. Kadif Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argoyuwono mengatakan, poin 2D pada maklumat yang ditandatangani Kapolri Jenderal Idam Aziz itu tak bisa ditafsirkan melarang pemberitaan FPI. Dalam maklumat itu di poin 2D tidak menyinggung media sepanjang memenuhi kode etik jurnalistik. Media dan penerbitan pers tak perlu risau karena dilindungi Undang-Undang Pers. Kebebasan berpendapat tetap mendapat jaminan konstitusional, ujar Argo kepada wartawan Minggu 3 Januari. Diketahui poin 2D maklumat Kapolri itu berbunyi masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarkan luaskan konten terkait FPI baik melalui website ataupun melalui media sosial. Argo menjelaskan yang dimaksud dalam poin 2D tersebut yakni simbol atau atribut FPI dilarang digunakan dan diproduksi untuk kepentingan adu domba, provokasi yang bertentangan dengan UUD 1945 dan ideologi Pancasila. Dalam poin itu, jika digunakan konten yang diproduksi dan disebarluaskan bertentangan dengan Konstitusi UUD 1945 dan ideologi negara Pancasila, mengancam NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika seperti mengadu domba, provokatif, perpecahan, dan SARA, maka negara harus hadir untuk melakukan penindakan dan pencegahan, terang dia. Argo memastikan selama konten tidak yang diproduksi dan menyebarkan tidak bertentangan dengan sendi-sendi berbangsa dan bernegara dapat dibenarkan. Polri selama ini menjadi institusi yang aktif mendukung kebebasan pers. MOU dengan Dewan Pers menjadi komitmen Kepolisian Republik Indonesia untuk tetap mendukung kerja teman-teman pers supaya bekerja sesuai undang-undang. Tanda setia. Sebelumnya diberitakan dilansir dari CNN Indonesia, Aliansi Organisasi Masyarakat Sipil menilai maklumat Kapolri tentang kepatuhan terhadap larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI telah melanggar konstitusi dan membatasi hak asasi manusia. Meski maklumat tersebut pada dasarnya semata-mata sebagai perangkat teknis implementasi kebijakan, namun beberapa materinya justru telah memicu kontroversi dan perdebatan, terutama dari aspek pembatasan hak asasi manusia, kata Ketua YLBHI Bidang Advokasi Mahmud Isnur dalam keterangan resminya Sabtu 2 Januari. Beberapa organisasi yang ikut menandatangani keterangan resmi ini meliputi YLBHI, Kontras, LBH Pers, hingga Lembaga Advokasi LSAM. Beberapa substansi maklumat yang disoroti meliputi larangan mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI. Menurut Isnur, akses terhadap konten internet merupakan hak atas informasi yang dilindungi oleh UUD 1945 dan sejumlah peraturan perundang-undangan seperti Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karenanya, dalam melakukan setiap tindakan pembatasan terhadap hak-hak tersebut harus sepenuhnya tunduk pada prinsip dan kaidah pembatasan sebagaimana diatur pasal 28C ayat 2 UUD 1945, kata Isnur. Isnur menjelaskan setidaknya ada 3 syarat.
untuk memastikan legitimasi kebijakan pembatasan yang terkenal sebagai three-part test, 3 uji elemen. Pertama, diatur oleh hukum atau harus melalui undang-undang atau keputusan pengadilan. Kedua, untuk mencapai tujuan yang syah. Dan terakhir, pembatasan benar-benar diperlukan dan tidak melakukan proporsional. Isnur menilai 3 prinsip itu untuk memastikan tidak ada pelanggaran hak asasi warga negara dalam setiap pembatasan. Mengacu pada komentar hukum nomor 34 tahun 2011 tentang kebebasan berekspresi, keseluruhan perlindungan hak yang dijamin oleh ketentuan pasal 19 KIHSP juga sepenuhnya menjangkau konten-konten yang menggunakan medium internet, termasuk dalam hal pembatasannya, kata dia. Oke, juragan berita semuanya, demikianlah berita yang saya sampaikan pada hari ini. Apakah kalian setuju tentang maklumat Kapolri, ataukah kalian tidak setuju atau menentang tentang maklumat Kapolri? Silahkan komen di bawah ini dan jangan lupa subscribe dan share agar lebih bermanfaat untuk teman-teman kalian atau saudara-saudara kalian tentang channel ini. Dan tetap mari bersuara.